Kita buka Quran Surah Hud, surah ke-11 ya, ayat 105. Adik-adik boleh maju ke depan nggak sayang? Adik-adik, depan sini sayang, sini depan. Ambil mejanya, lekarnya mana lekarnya? Baik, sudah, ibu-ibu sudah dibuka Quran surat Hudnya sudah. Ayat 105 hingga 108. Tema kita pagi hari ini adalah kecewa, merana, sengsara tidak akan tertimpa jika kita melakukan beberapa perkara yang disebutkan nanti dalam Al-Quran, ya. Lebih kurang ada 5 perkara. Baik, kita buka kajian kita pagi hari ini dengan Ummul Quran, Suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ayo kita baca Quran surah Hudnya ayat 105, dimulai dari ayat 105 hingga 108. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idznih faminhum syaqiyyun wa sa'id. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا
ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa radiyallahu ta'ala an baqiyatis sahabati ansarihim wal muhajirin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Nurul Huda yang dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus dewan pengurus, para asatid, ada Ustadz Aliyuddin, Ustadz Jamhuri, dan para jamaah lainnya. Semoga kita semua senantiasa dianugerahkan rahmat, ampunan dan keridhaan serta bimbingan al-huda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita akan merenungkan beberapa ayat suci Al-Qur'an. Kita akan berangkat dari Al-Qur'an surah Hud ayat 105 hingga 108, yang mana ayat ini memberitahukan kepada kita tentang nasib anak manusia yang Allah telah beritahukan pembahagiannya menjadi dua. Ada orang yang bahagia, beruntung, gembira, dan ada orang yang kecewa, sengsara, nelangsa, dan binasa. Nah, dua kelompok ini adalah hasil dari perilaku dan amal perbuatan manusia di dunia, sebagaimana Allah beritahukan pada kita dalam ayat suci ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnih. Akan datang nanti satu hari, dan hari itu pasti datang, hari pembalasan, hari perhitungan, hari pertanggungjawaban dari apa yang kita kerjakan selama di dunia. Hari itu la takallamu nafsun illa bi'idnih, hari yang mana setiap orang tidak bisa, tidak boleh berbicara kecuali atas izin Allah. Bahkan di hari itu lisan yang memang tidak bertulang, di dunia lisan ini suka sekali berdusta,
Di hari itu Allah akan kunci. Apa yang berbicara kata Allah dalam Al-Quran surah Yasin? Sering kita baca ayat ini. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Di hari yang mana mulut terkunci. Mulut terkunci. Tidak diberikan izin mulut ini untuk berbicara. Kenapa? Sudah banyak mulut ini puas berbicara di dunia. Bahkan pembicaraannya banyak berisikan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari itu kata Allah, mulut kita dikunci. Lalu yang berbicara kepada Allah apa? Wa tukallimuna aydihim. Wa tukallimuna aydihim. Allah perintahkan tangan-tangan kita berbicara. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki-kaki kita menjadi saksi atas apa yang pernah kita lakukan di kehidupan dunia. Bahkan pada ayat lain bumi tempat kita berpijak, tanah, rumah, ruangan tempat kita duduk melakukan perbuatan, tiang tempat kita bersandar, semua berbicara, memberitahukan kepada Allah apa yang pernah kita perbuat di atasnya. Surah Az-Zalzalah memberitahukan hal itu. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua orang bangkit dari kuburnya dan Allah akan beritahukan siapa orang yang melakukan perbuatan baik di dunia walaupun hanya sebesar biji atom, kecil sekali. Bahkan atom ini sekarang ada lagi yang lebih kecil dari atom, molekul-molekul lain. Orang yang beramal melakukan perbuatan baik walaupun sebesar biji atom, yarahu, dia akan lihat semua perbuatannya, rekamannya ada lengkap, mulai tahun, bulan, tanggal, hari, jam, bahkan detik, semua ada, dan akan menikmati balasan kebaikan amal perbuatannya. Dan siapa orang yang melakukan perbuatan buruk walaupun sebesar biji atom juga akan melihat rekamannya, dan bumi menjadi saksi bagi perbuatan itu. Ini adik-adik sekarang nih duduk di masjid di waktu yang mana orang enak tidur, adik-adik muda kita, remaja kita duduk di masjid, maka tempat itu yang kalian duduk di situ, meja yang kalian menjadikan tempat untuk meletakkan mushaf, semua akan menjadi saksi yang menolong adik-adik nanti di kemudian hari. Begitu pula bapak dan ibu sekalian. Alhamdulillah. Maka Nabi mengajarkan, kalau ada kita duduk di satu majelis, di satu tempat, ngobrol ngalor ngidul, namanya ngobrol ya, merumpi atau yang lainnya, bisa jadi dalam tempat duduk itu, majelis itu, ada perbuatan maksiat yang kita lakukan dengan riba atau namimah. Maka Nabi ajarkan, ucapkan kafaratul majlis. Supaya apa? Supaya majelis itu, tempat duduk itu tidak menjadi saksi penuntut kita di yaumil qiyamah. Dengan apa bacanya? Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini doa kafaratul majlis bukan hanya dibaca waktu tutup pengajian, bukan, tapi setiap kita duduk, tempat kita ngobrol, tempat kita santai, atau mau turun dari mobil,
bacalah dulu doa kafaratul majlis supaya kita aman dari persaksian yang menuntut kita di hari pembalasan nanti. Jamaah hadirin dan hadirat sekalian, mari kita renungkan ayat ini. Allah katakan tadi, hari yang pasti datang. Semua orang gak diizinkan berbicara kecuali orang yang Allah pilih untuk berbicara. Karena cukup tangannya berbicara, kakinya menjadi saksi. Apa kata Allah? Faminhum syaqiyun wa sa'id. Nah, di antara anak manusia ini terdapat dua kelompok manusia. Yang pertama syaqiyun, yang kedua sa'idun. Siapa syaqiyun itu? Orang yang cilaka, orang yang mendapat kekecewaan di hari pembalasan. Kata orang Jawa, orang yang nelongso. Kata orang Sunda, orang yang nelangsa, orang yang sengsara, cilaka, binasa. Na'udzubillah. Yang kedua, wasa'idun, orang yang bahagia, orang yang beruntung. Maka kalau dalam bulan puasa tuh, kita biasanya kalau habis sholat tarawih, apa doa yang kita baca? Waj'alna minas su'adail maqbulin wala taj'alna minal ashqiya al-mardudin. Apa artinya? Allahumma ja'alna, ya Allah jadikan kami minas su'ada, dari orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia, amin. Al-maqbulin, yang diterima segala amal baiknya. Wala taj'alna minal ashqiya'il mardudin, dan jangan jadikan kami orang-orang yang sengsara, cilaka, binasa, al-mardudin, yang tertolak dari rahmat Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ayo, ini pilihan di sana cuma dua. Kalau di dunia kita selama jam masih berputar, roda masih berputar, nasib kita masih silih berganti. Allah dalam Quran surah Ali Imran berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari kami pergilirkan, kata Allah, di antara manusia. Orang kalau sedang berada di puncak kenikmatan, di angka 12 jarumnya, jangan pernah lupa diri, jangan lupa kepada Allah, jangan lupa kepada diri. Kenapa? Sehabis angka 12 pasti akan turun, mulai dari angka 1 hingga titik terendah di angka 6. Boleh paham kira-kira? Adik-adik, ayo, masa depan masih panjang. Jangan pernah pesimis dan harus optimis menggapai kebaikan dan amal-amal soleh. Pintu amal soleh terbuka khususnya untuk para remaja. Sampai-sampai Nabi berikan kabar gembira, di antara 7 golongan manusia yang akan mendapatkan payungan di hari nanti yang begitu dahsyat kepanasannya, dahsyat kerupekannya, dahsyat penuhnya orang sesak berkumpul di hari nanti untuk dihisab. Ada 7 golongan manusia, kata Rasulullah, yang mendapatkan payungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak merasakan penuh sesak, tidak merasakan kemacetan, tidak merasakan kesumpekan, tidak merasakan kepanasan. Di antara siapa mereka itu? Syabun, para remaja-remaja, nasya'a fi ta'atillah, yang tumbuh kembang dalam ketaatan kepada Allah. Tuh. Siapa lagi di antaranya? Rajulun, para laki-laki, orang laki-laki mulai remaja sampai dewasa. Kalau tadi hanya remaja. Yang qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hatinya terikat dengan masjid, selalu rindu pada masjid, sebentar-bentar ingin ke masjid, iktikaf di masjid, berjamaah di masjid, sekalipun kondisi pandemi, selama Nurul Huda nggak dikunci, hati bergantung selalu rindu kepada masjid. Oh, kecuali kalau DKM kunci pintunya, apa boleh buat? Cari masjid lain, kan begitu ya. Tuh, ayo, ada deh, mau nggak kira-kira nih jadi orang-orang yang dipayungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Mau nggak? Ayo, hatinya
tanamkan untuk selalu rindu ke masjid. Tuh, begitu. Baik. Ya, ada syaqiyun, ada sa'idun. Sekarang Allah beritahukan dulu nih, sebelum nanti kita sampai kepada renungan ayat suci Al-Quran, apa saja kiat yang smart dari Al-Quran, keyword-keyword yang smart dari Al-Quran, supaya tercegah dari syaqi. Fa'ammal ladzina syaqu, adapun orang-orang yang cilaka, orang-orang yang sengsara, mereka tinggal di mana nanti? Fafinnar, mereka akan tinggal di dalam api neraka. Ayo, ayat 106. Orang yang cilaka, yang sengsara itu siapa sih? Orang yang nanti tempat tinggalnya dalam api neraka. Na'udzubillah. Namanya aja api neraka. Emang enak tinggal di api? Kan gak enak, betul gak? Ya, kita rumah AC mati aja udah ngep-ngepan kita, betul? Ya, orang yang biasa pakai AC mati, ngep-ngepan di rumah, udah gak betah. Mau keluar cari udara yang segar. Ini bagaimana tinggal dalam api neraka? Waliyadzubillah. Gambarannya, kesengsaraannya di sana Allah katakan lahum fiha zafirun wa syahiq. Orang yang tinggal di api neraka itu, mereka mengeluarkan dan menarik nafas sambil merintih, sesek napasnya. Gambarannya neraka itu baunya saja bau darah dan nanah. Bagaimana napasnya sesek? Coba ya, bagaimana napasnya sesek? Baunya aja lebih dari engap, bau busuk. Neraka itu isinya apa? Bauan, nanah, darah yang membusuk. Na'udzubillah. Coba kira-kira nafas ngep enggak? Sesek nafasnya. Udah begitu syahiq, sambil merintih. Napas tuh begitu. Na'udzubillah. Lebih dari orang yang kena COVID tuh. Oh, ya, yang napas susah, ini lebih susah lagi dari gambaran orang yang terkena sesak napas karena penyakit atau virus corona. Na'udzubillah. Tuh. Udah pakai masker juga nggak mempan. Bau busuknya tembus. Na'udzubillah. Ini nasibnya orang-orang yang syaqi. Orang-orang yang sengsara. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk. Tinggal di neraka kekal selama-lamanya. Na'udzubillah. Mau kira-kira adik-adik remaja mau nggak begitu nasibnya? Mau nggak? Na'udzubillah. Jangan sampai ya, jangan sampai. Ibu-ibu mau kira-kira begitu? Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala maha pelaksana terhadap apa yang ia kehendaki. Baik, kemudian ada golongan yang kedua. Nah, mudah-mudahan Allah jadikan golongan minas su'ada'il maqbulin. Amin ya rabbal alamin. Wa ammal ladzina su'idu, adapun orang-orang yang berbahagia, Allahumma amin. Orang yang beruntung, Allahumma amin. Orang yang lulus ujian, Allahumma amin. Ini gambaran as-sa'adah al-abadiyah. Fa fil jannati khalidina fiha, mereka akan berada di taman-taman surga. Khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Madamatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk. Apa yang dapatkan? Ata'an ghaira majdzuz. Karunia, anugerah, pemberian yang gak akan putus-putus kalau kita tinggal di dalam surga. Amin Allahumma amin. Nah, sekarang kita pelajari nih, amalan-amalan apa saja sih Al-Quran berikan keyword-keyword smart apa saja yang menjamin kita agar hidup tidak cilaka, hidup tidak kecewa, hidup tidak nelangsa. Nah, kira-kira mau tahu nggak apa aja nih?
Bapak, ibu-ibu mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Mau tahu bener apa tahu banget? Adik-adik, mau tahu nggak keyword smart dari Al-Quran apa aja nih yang menjamin kita tidak menjadi seorang syaqi, yang menjamin kita tidak menjadi orang yang cilaka, kecewa, sengsara, nelangsa, binasa? Apa saja? Ayo kita dengarkan dari Al-Quran juga. Secara umum, tentunya kalau orang ingin hidup bahagia, tidak kecewa, tidak nelangsa, tidak sengsara, hidup berpandu kepada Al-Quran. Itu yang pertama. Nanti saya rincikan lagi. Mana dasarnya? Ayo kita buka Al-Quran surah Toha, surat ke-20, ayat kedua dan ayat 1, 2, 3. Kita mulai dulu dari yang global nih, dari yang umum ya. Kita buka Al-Qur'annya surah Toha, halaman mushafnya 313. Ayo dibuka 313 dan ayat 321 ya. 313 dan ayat 321. Nah, kita mulai dulu dari ayat 313. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Taha ma anzalna, sungguh kami tidak turunkan, alaika, kepadamu, Al-Qur'ana, Qur'an, litashqa, agar kamu menjadi susah, kamu menjadi sengsara, kamu menjadi cilaka. Tuh, Allah beritahukan tuh, Al-Quran ini diturunkan oleh Allah bukan supaya Nabi dan umatnya menjadi susah, bukan supaya Nabi dan umatnya menjadi sengsara, tapi dengan Al-Quran Allah inginkan Nabi dan umatnya menjadi bahagia, beruntung, selamat dunia, selamat akhirat. Karena Al-Quran ini adalah tanzilan, sebuah kitab yang diturunkan, mimman, dari zat yang khalaqal arda, menciptakan bumi, wassamawatil ula, dan menciptakan langit-langit yang tinggi. Tuh, ini Al-Quran nih. Al-Quran datang dari mana? Dari sang pencipta langit dan bumi, juga tentunya pencipta manusia. Maka jaminan dari Allah, orang yang hidup berpandu Al-Quran tidak akan sengsara, tidak akan tersesat, tidak akan cilaka. Mana dalilnya? Kita buka Quran surat Toha ayat 123 halaman 321. Ayo dibuka ayatnya. Dibuka ayatnya, ayat 123 dan 124. Allah berfirman kepada ayah ibu kita Adam beserta istrinya Hawa. Dan berarti kalau ini ayat turun kepada ayahnya manusia, maka anak-anak turunan Adam dan Hawa wajib mengikuti perintah ini. Apa kata Allah? Qala ihbita minha jami'an ba'dukum li ba'din adu. Allah berfirman, turunlah kalian berdua dari surga bersama-sama, maka sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Artinya Allah perintahkan Adam dan istrinya berpisah, turun bersama dari surga ke bumi,
untuk menjadi khalifah, tapi masing-masing punya tugas. Yang laki punya tugas, yang perempuan punya tugas. Kemudian Allah pertemukan kembali di sebuah lembah yang saat ini dikenal dengan sebutan Lembah Arafah. Lembah pertemuan, lembah perjumpaan Adam dengan istrinya. Nah, pesan Allah, bagaimana pesan Allah? Sekalipun kalian berpisah, yang laki-laki Adam punya tugas, yang perempuan Hawa punya tugas, walaupun nanti berjumpa kembali, apa kata Allah? Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Wahai Adam dan Hawa, maka kita pun anak turunnya Adam dan Hawa, dengarkan pesan Allah ini. Kata Allah, jika telah datang kepada kalian petunjuk dariku. Nah, sekarang saya mau tanya, petunjuk Allah sudah datang belum di hadapan kita? Jamaah, assalamualaikum. Sehat semua? Baik-baik. Udah sarapan belum? Ustaz Ali ada sarapan nggak? Ada. Saya mau tanya, petunjuk udah sampai belum? Di mana? Ini Al-Quran. Nyampe nih. Berarti ayat ini sampai pada kita ya pesannya ya. Jika telah datang pada kalian petunjukku, maka silahkan kalian memilih. Mau ikut petunjuk ataukah tidak? Allah beritahu yang pertama, fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya. Siapa orang yang benar-benar mau mengikut petunjukku. Al-Quran bilang sama kita, jalan ke arah barat, jangan kita jalan ke arah timur. Al-Quran bilang jalan ke arah depan, jangan kita mengambil lawan arah ke belakang. Ikuti Quran kemana bicara, Al-Quran kita ikuti. Kemana Al-Quran mengarahkan, kita ikut pengarahan Al-Quran. Kemana dan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran, ikuti perintahnya. Apa yang dilarang Al-Quran, jauhi larangannya. Apa yang jadi bimbingannya, kita ikuti bimbingannya. Tuh, ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Man ja'alal Qur'an imamahu qadahu ilal jannah." Nabi bersabda, siapa saja di antara kita yang siap menjadikan Al-Quran sebagai pemandunya, pembimbingnya, imamnya, maka Al-Quran akan menuntun dia, membawa dia masuk ke dalam surga. Wa man ja'alahu khalfa dhahri au mutawwa'an li hawa. Siapa orang yang menjadikan Al-Quran bukan sebagai imamnya, tapi sebagai makmum dari hawa nafsunya. Coba itu, Al-Quran jadikan makmum dari sebab dari apa? Makmum dari hawa nafsunya. Maka kata baginda Nabi, saqahu ilan nar. Al-Quran akan mendorong dia, menjerumuskan dia masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ayo Bapak Ibu, kapan kita mau jadikan Al-Quran sebaik-baik imam kita, sebetul-betul imam kita? Ayo, karena Allah beritahukan, famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Siapa orang yang mau berpandu kepada bimbinganku, tuntunanku, petunjukku Al-Quran, maka Allah beritahukan dia akan mendapatkan dua perkara. Yang pertama, hidupnya tidak akan tersesat jalan. Yang kedua, hidupnya tidak akan kecewa, tidak akan sengsara, tidak akan celaka. Tuh, saya mau tanya, ini yang memberikan garansi saya apa Allah nih? Jamaah, ini garansi datang dari siapa? Dari Allah atau dari saya? Dari Allah. Saya cuma baca doang. Dan ini pun pemberitahuan buat saya juga yang bacakan ayat ini, bukan hanya buat jamaah sekalian. Tuh.
Dijamin kalau orang mau hidup berpandu pada Al-Quran, la yadillu wa la yashqa, nggak akan tersesat jalan, nggak akan salah jalan, dan nggak akan cilaka, nggak akan sengsara hidupnya. Allahu Akbar. Kemudian sebaliknya kata Allah, kalau kita nggak mau memilih yang pertama untuk berpandu kepada Al-Quran, malah memilih lawannya, berselisih dengan Al-Quran dengan apa? Waman a'rada an dzikri, siapa orang yang berpaling dari peringatanku Al-Quran ini, diingatkan oleh Allah, dia malah berpaling, dia malah mengabaikan, dia malah tinggalkan, malah menjauhi peringatan Al-Quran. Awas, kata Allah nih, kerugiannya dipastikan apa? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka buat dia hanya satu yang layak. Apa itu? Ma'isyatan dhanka, kehidupan ya yang sulit, sumpek, rupek, nggak bahagia, nggak tenang hidupnya kalau orang hidup berpaling dari Al-Quran. Ya Allah, coba ini garansi dari Allah ya, keyword yang smart dari Allah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan mereka nanti dalam keadaan buta. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini sudah yang pertama, yang global. Kalau ingin hidup terjaga, terjamin dari asyaqi dan syaqawah, terlindung dari kekecewaan, terlindung dari kerugian, terlindung dari kenistapaan, nestapa, sengsara, binasa, maka hiduplah berpandu kepada Al-Quran. Nah, di antara panduan Al-Quran untuk menjamin kita tidak menjadi orang yang syaqi, kita buka Al-Quran surah Maryam ayat keempat. Ayo ya, surah Maryam, satu surah sebelum surah Toha. Ya, mundur satu surah, halamannya 306 ya. Yang pertama adalah pemberitahuan dari seorang Nabi Zakaria bahwa bila melakukan hal ini, hidup tidak akan kecewa, hidup tidak akan sengsara. Apa itu? Berdoa. Kalau kepengen hidup terjaga dari apa? Kekecewaan, sengsara, nestapa, ya, nelangsa, maka berbanyak doa. Di akhir surah Furqan Allah beritahukan, qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Sekali-kali Allah gak akan mengabaikan kalian selagi kalian mau mau apa? Berdoa. Nah, dalam surah Maryam ini Allah beritahukan nih bahwa kalau orang mau berdoa, hidup tidak akan sengsara. Yang pertama, pemberitahuan atau testimoni dari seorang nabi yang bernama Zakaria. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, kaf ha ya ain sad, dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. Ayat keempat, Nabi Zakaria beritahukan, Tuhan, sungguh tulangku telah melemah, kepalaku dipenuhi dengan uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, wahai Tuhanku. Beritahukan nih, ya, orang kalau mau berdoa
tidak akan kecewa. Mana testimoni ini, bukti dari Nabi Zakaria tidak dikecewakan dengan doanya? Nabi Zakaria ini sudah tua renta, rambut sudah memutih, tapi belum punya keturunan. Nah, beliau khawatir, bagaimana ini? Ya, sedangkan istrinya seorang yang mandul. Nah, istrinya seorang yang mandul. Gimana kira-kira? Lengkap nggak nih penderitaan? Ya, istri mandul sampai tua renta, tulang udah melemah, rambut udah memutih, nggak punya keturunan. Harapan tipis nggak? Harapan tipis nggak? Namun Nabi Zakaria ini selalu berdoa kepada Allah. Ya, berdoa kepada Allah. Di antara doanya dalam ayat lain berbunyi, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Tuhan, jangan tinggalkan diriku sendirian. Biarkan aku punya ahli waris yang bisa melanjutkan risalahmu untuk menyampaikan kepada umat manusia. Udah tua, istri mandul, lengkap dah. Cuma gak berhenti-berhenti berdoa, doa terus biar punya keturunan. Akhirnya apa kata Allah? Nih, Allah jawab pada ayat yang ke-7. Ya Zakaria, ini biar cepat ya, karena waktu udah siang. Inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa kanat imraati aqiran wa qad balagtu minal kibari itiya. Tuhan, Allah bilang itu karena dia berdoa terus, Allah bilang, wahai Zakaria, aku berikan kamu kabar gembira dengan akan engkau mendapatkan seorang anak dengan nama Yahya, yang belum pernah aku berikan nama itu kepada sebelummu kepada siapapun orang. Ini nama istimewa Yahya, yang artinya apa? Hidup dan menghidupkan. Tuh, hidupnya harapan. Nabi Zakaria bilang, Robbi anna yakunu li ghulam, bagaimana saya bisa punya anak keturunan? Istri saya mandul, sedangkan saya sudah tua renta. Jadi bukan sembarang tua nih, tua renta. Umur berapa kira-kira tuh tua renta tuh? Berapa kira-kira? 80-an kali dia. Kalau 60 mah tua masih seger. 70, abah saya udah 78. Ya, ini tua renta udah, ya Allah, udah blacklog. Allah jawab, qala kadzalik qala rabbuka huwa alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Kata Allah, itu mah gampang, aku ciptakan dirimu dengan mudah. Bahkan Allah ciptakan Adam tanpa ayah, tanpa ibu. Kalau cuma buat istri ngandung mah itu gampang. Paham nggak? Nah, baik, kisahnya panjang. Intinya ini keberkahan apa? Hilang sengsaranya, hilang kesedihannya, hilang kekecewaan Zakaria sebab mau berdoa. Nah, berikutnya masih di surah Maryam. Pindah kisahnya Nabi Isa. Kita pindah kepada kisah Nabi Isa. Ayat berapa tuh? Ayat ke-32. Nah, halaman 308. Geser aja halamannya, tinggal dikit doang, cuma selembar doang. Geser selembar. Nah, jadi yang pertama tadi apa? Selain berpandu pada Quran, berdoa supaya hidup tidak sengsara. Yang kedua ini, apa itu ini? Berbakti kepada ibu atau kedua orang tua. Ini jaminan nih, Nabi Isa seorang anak yang berbakti kepada ibu. Tentunya karena beliau tidak punya ayah. Kalau kita yang lengkap berarti bakti pada ibu dan ayah. Itu perkara berbakti pada orang tua yang menjamin hidup kita tidak akan sengsara, tidak akan nestapa,
tidak akan kecewa. Tuh. Mana dalilnya? Kita baca kisahnya Nabi Isa. Nabi Isa berkata di ayat 30 sampai 32. Qala inni abdullah ataniyal kitaba waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Nih, perhatikan ini. Allah berpesan, kata Nabi Isa, kepadaku untuk melakukan satu, salat jangan sampai ditinggalkan. Jadi syariat salat itu bukan hanya pada kita, tapi pada umat sebelum kita sudah ada syariat salat. Cuma kaifiyah mungkin bisa berbeda. Awas anak muda-muda nih, kalau pengen hidup nggak sengsara, nggak kecewa, nggak cilaka, jaga salat jangan sampai tinggal. Yang kedua, wazakati, tunaikan zakat. Saat punya kelebihan harta, bagikan orang lain, dan yakini dalam diri bahwa dalam harta kita ada hak, bukan jatah ya, hak, bukan jatah, hak yang wajib kita keluarkan karena itu milik orang lain. Wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta kita ini ada hak orang lain yang sudah Allah tentukan. Buat siapa? Lis-sa'il, orang fakir dan miskin yang berani minta kepada kita. Wal mahrum, ataupun fakir dan miskin yang tidak berani minta kepada kita. Itu harta mereka, bukan harta kita. Cuma Allah titipkan di tengah harta kita. Wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Yang ketiga, pesan Allah kepada Nabi Isa, wa barran biwalidati, dan berbakti kepada orang yang melahirkan aku, ibu dan ayah. Kalau ada ayahnya, Nabi Isa tentunya tanpa ayah. Nah, karena tiga perkara ini, khususnya berbakti kepada ibu, Allah katakan, Nabi Isa katakan, walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Maka Allah tidak jadikan diriku sebagai seorang yang kejam dan orang yang cilaka dan sengsara. Tuh. Jadi berkah bakti kepada ibu, seorang anak atau orang tua, seorang anak dijamin hidupnya nggak akan menjadi orang yang kejam, sombong, dan juga nggak akan menjadi orang yang cilaka, sengsara, dan kecewa. Tuh, indah nggak Al-Quran ini? Jamaah, Al-Quran indah nggak? Alhamdulillah. Waktunya udah habis ya Ustaz Ali. Baik, cukup 3 kali ya. Ya, 3 perkara yang menjamin orang hidup tidak akan celaka, tidak akan sengsara, tidak akan binasa, alias hidupnya akan bahagia. Yang pertama, hiduplah berpandu kepada Al-Quran, dan itu adalah muara segala kebaikan. Ya, yang kedua, banyak berdoa, dan yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mau ada pertanyaan apa enggak nih? Apa cukup? Cukup? Apa mau ada pertanyaan? Cukup ya? Baik, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah
Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.